Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Bikers Jalan Santuy. Konten yang tidak pernah bosen-bosennya membahas dunia touring, dunia motor, dan backpackeran. Kali ini gue mau bahas soal jalur Pantura nih. Kalian pasti para anak touring udah gak asing sama jalur yang satu ini. Ini adalah jalur paling mainstream yang biasanya dipilih sama anak touring motor, khususnya bagi yang ingin mudik ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Walaupun ini merupakan jalur mainstream, kalian jangan pernah sekali-kali meremehkan kalau lagi lewat jalur ini ya. Karena jalur ini merupakan salah satu jalur paling rawan yang telah memakan banyak korban dan entah berapa banyak kerugian material yang disebabkan dari kecelakaan di jalur Pantura ini. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas sambil kita ngopi dulu cuy. 1, 2, 3, put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me in the rain. Pantura, sesuai namanya, adalah singkatan dari Pantai Utara. Jalur ini terbentang kurang lebih 1316 km dari Merak, Banten sampai Surabaya, Jawa Timur. Kebayangkan betapa luasnya jalur ini cuy. Dari ujung ke ujung mas bro. Jalur ini melintasi 5 provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi kalau lo ambil jalur ini, bisa dibilang lo udah menjelajahi sebagian wilayah Pulau Jawa ya, terutama untuk bagian wilayah utaranya nih. Dan walaupun trek di jalur ini gak sesulit seperti trek melewati jalur Ciletuh atau trek pegunungan-pegunungan lainnya misalnya, tapi tingkat kematian dan kecelakaan di jalur ini tergolong tinggi ya. Pasti kalian sering banget deh kalau lagi nonton TV atau ngeliat berita soal kecelakaan kendaraan bermotor. Ada aja nih terjadi kecelakaan di ruas jalur Pantura ini. Terlepas dari kisah mistis mengenai sejarah jalur ini dibuat. Memang menurut sejarah pembuatan jalur ini telah memakan banyak korban. Jadi kalian mesti tahu nih ya sejarahnya. Jalur ini menurut sejarahnya dulu ya dibuat sama si kampret Belanda Daendels dengan menjadikan rakyat kita budak kerja paksa untuk membangun salah satu jalur terpanjang dengan jangka waktu yang relatif sangat singkat, hanya kurang lebih 1 tahunan proses pengerjaannya. Bayangin aja, jalur dari ujung ke ujung Pulau Jawa cuman dibuat dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Ya pasti tidak lain dan tidak bukan adalah sudah mengorbankan nyawa puluhan ribu rakyat bangsa ini yang insya Allah mati syahid akibat kerja paksa atau kerja rodi demi percepatan target pembuatan jalur ini. Jadi jalur ini dibuat dengan penuh keringat dan penuh darah dari para kakek nenek bangsa kita sendiri. Oke, next, balik ke fakta selanjutnya, bahwa jalur ini memang sudah lama dijulukin sebagai jalur tengkorak. Ya, karena begitu banyaknya tingkat kecelakaan di sini, makanya gue pribadi kalau lagi touring di Pantura jarang-jarang kecepatan lebih dari 80 ya. Gue bawa santuy aja, gak usah sok-sokan ngegas motor kalau lo emang belum apal bener tekstur jalanan di sini. Karena walaupun tipe jalan di sini sebenarnya cuma lurusan doang sampai bego, dan juga sebenarnya gak banyak belokan-belokan tajam serta tikungan yang patah-patah, tapi ada satu hal yang harus lo tahu, bahwa jalur di sini tuh secara teksturnya gak rata dan kurang bagus. Banyak banget jalanan berlubang dan aspal yang bentukannya tinggi sebelah atau kecil sebelah di sebagian besar ruas jalannya. Which is ini sih bahaya banget, karena lo bisa jatuh secara tiba-tiba karena kondisi jalan yang gak rata tersebut. Lalu banyak sekali lubang yang ada di jalur Pantura ini. Lubangnya tuh gak mesti gede-gede, bentukannya kecil-kecil gitu, dan gak kelihatan kalau lagi lo ngebut dengan motor.
Dan yang lebih ngerinya lagi, ada banyak lubang yang seukuran pas dengan ban motor kita. Dan kalau udah malam tuh, lubang-lubangnya tidak terlihat walaupun lo udah pakai lampu motor LED. Jadi kebanyakan kecelakaan tunggal yang terjadi biasanya karena ada yang nyelip di sekitar sela-sela lubang itu, atau dikarenakan jatuh sendiri karena faktor jalanan yang gak rata teksturnya tadi. Ini di luar faktor eksternal dari supir kontainer yang ngantuk, dan juga dikarenakan banyaknya kendaraan besar yang didominasi kalau lagi lewat sini. Belum lagi jalanan-jalanan di Pantura ini banyak pasir-pasirnya gitu, bekas truk-truk pasir yang lewat. Makanya salah-salah rem sedikit lu bisa jatuh. Apalagi kalau ditambah habis hujan, pol banget licinnya deh. Makanya lo semua kudu ekstra hati-hati kalau lagi ambil jalur ini ya. Sekali lagi, jangan ngerasa jagoan dan arogan di jalan. Jangan ngerasa lo udah sering touring terus lo udah ngerasa sebagai penakluk jalanan. Lanjut ke fakta lainnya yang udah jadi rahasia umum adalah memang jalur ini merupakan proyek abadi buat para oknum-oknum di pemerintahan. Karena logika orang awam aja ya kali tiap tahun jalan dibenerin dan direnovasi mulu. Sedangkan di luar negeri, proyek pembangunan jalan tidak perlu sampai harus tiap tahun kayak gini. Apalagi anggaran besar yang disediakan buat jalan ini tidak sesuai dengan fasilitas jalan yang kita dapat. Belum lagi sampai tahun 2020 ini, lampu penerangan jalan di sepanjang jalan itu kurang menurut gue ya. Dan ini bahaya banget untuk riding di malam hari, karena memicu para begal-begal untuk berkeliaran mencari nafkah. Oke, sekarang gue mau cerita singkat aja bagaimana pengalaman gue yang pernah touring di jalur Pantura ini, sebagai pelajaran dan referensi kalian semua. Sebenarnya ada banyak banget pengalaman gue yang mau gue share soal jalur ini. Maklum, jalur ini merupakan rute mudik gue. Jadi dari kecil gue udah terbiasa lewatin jalur ini. Ada banyak banget cerita yang memorable di jalur Pantura ini. Tapi di sini gue mau cerita yang paling inget di ingatan gue aja ya. Karena kebetulan kejadiannya belum lama ini, sebelum lockdown dan PSBB transisi. Jadi gue sempat touring ke Dieng. Kejadiannya tuh sekitar jam 12 malaman. Gue masih di sekitar jalur Pantura nih, menuju arah balik ke Jakarta, di sekitaran Cirebon Indramayu lah. Posisinya saat itu gue ketinggalan rombongan, karena emang gue udah ngantuk banget, dan ditambah keadaan jalan yang gelap banget. Jadi gue gak berani untuk kenceng-kenceng, karena hampir di sepanjang jalan gak ada lampu jalan yang menerangi, kecuali cuman lampu dari truk kontainer, lampu mobil, atau lampu motor. Makanya gue memperlambat kecepatan gue, sehingga gue ketinggalan jauh banget sama rombongan. Tapi oke, karena prinsip gue saat touring adalah biar lambat asal selamat. Lalu gue lihat ada dua orang. Gue nggak tahu ini bocah atau apa gitu. Yang pasti dua orang ini tuh nggak pakai helm ya. Kayaknya sih anak kampung situ, dan pakai kaos hitam dua-duanya. Intinya mereka keluar dari arah sawah yang ada di sebelah kiri gue dan mau nyebrang jalan nih. Nah, dari sebelah kanan ini ada truk gede banget. Gue nggak ngerti mereka jatuh karena kaget atau karena kepleset jalanan bergelombang. Intinya mereka berdua jatuh sendiri dan innalillahi. Kenceng banget suaranya, kayak bunyi ban pecah cuy. Dan yang gilas itu seingat gue adalah truk berwarna merah dan langsung kabur aja gitu sekali gilas. Gue juga nggak tahu nopolnya berapa, karena emang gue nggak sempat merhatiin. Yang pasti itu truk langsung kabur gaspol. Di situ gue ngerasa bahwa betapa zolimnya para pelaku tabrak lari siapapun itu. Dan saran gue, kalau kalian mau solo touring lewat jalur ini di malam hari pada jam 9 malam ke atas, mendingan gak usah deh. Lebih baik kalian ambil jam touring berangkat dari subuh kalau kalian tetap kekeh pengen solo touring. Karena gue pribadi, kalau solo touring misalnya ke Madura saat itu, gue udah ancar-ancar waktu, dimana gue harus ke penginapan
atau sudah ke hotel, selambat-lambatnya adalah jam 8 malam. Makanya gue pernah bilang di video gue sebelumnya bahwa manajemen touring itu sangatlah penting. Intinya dengan cerita gue ini bukan bermaksud gue pengen nakut-nakutin kalian atau mengendurkan semangat touring kalian, tapi ini adalah sebagai pengingat untuk gue pribadi khususnya, dan juga kalian para sahabat biker santuy agar lebih waspada dan lebih berhati-hati saat touring di jalur yang jarang kita lewati secara harian. Karena touring itu ibarat permainan sepak bola cuy, apapun bisa terjadi di lapangan. Dan buat kalian yang udah sering touring di Pantura nih, boleh dong komen di kolom komentar apa aja pengalaman seru dan pengalaman mengerikan kalian selama touring di Pantura. Jadi sebaik-baiknya bikers adalah bikers yang selalu saling mengingatkan kepada bikers lainnya. Oke, itu aja yang bisa gue bahas pada hari ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf, karena kekurangan ada di diri gue pribadi dan kelebihan itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.